Akan menceritakan sebuah cerita atau kisah sebuah pohon kelapa yang disebut-sebut dengan kambil uling. Kambil uling, sangat jarang kita mendengar kata itu. Kambil kok uling, seperti itu. Tapi kemarin tiba-tiba kakung saya yang berada di daerah Kabupaten Blitar Selatan menceritakan sebuah cerita itu. Dan begini ceritanya. Di Kabupaten Blitar tahun 1985 ada seorang bapak-bapak yang bernama Bapak Saidi. Ia memelihara sebuah pohon kelapa. Kambil itu dipelihara dari kecil sampai besar, sampai tingginya itu 20 meter. Ketika memelihara tidak ada kejanggalan sama sekali. Jadi ketika mau sampai 20 meter itu tidak ada kejanggalan dari pohon kambil itu. Tiba-tiba ketika pagi, Pak Saidi melihat ayang-ayang pohon kelapa itu menyorot ke arah ngalor ngulon atau menyerong ke arah utara. Pak Saidi berserta warga mencari keberadaan ayang-ayang tersebut sampai 5 hari lamanya. Ternyata ayang-ayang tersebut berada di rumah Bapak Tarijo, sekitar 3 km dari rumah Bapak Saidi. Sangat jauh, tapi ayang-ayang itu bisa sampai sana. Setelah itu Pak Saidi baru ngeh kalau pohon kelapa yang ia miliki adalah kambil uling. Kenapa kok disebut kambil uling? Karena waktu itu ada orang yang ngunduh kelopo atau mengambil buah kelapa di atas di rumah Bapak Saidi. Tapi yang dilihat Bapak Tarijo di ayang-ayang tersebut, si pemanjat itu kepalanya di bawah. Jadi mosok wong menek kelopo ndak sini ngisor, seperti itu. Kepalanya di bawah. Dan dari situ disebutlah kambil uling. Mereka sing menek ndak sini ngisor. Nah, setelah tahu ayang-ayang pohon tersebut ada di rumah Bapak Tarijo, akhirnya Pak Tarijo pun mendatangi rumah Bapak Saidi dan memohon untuk pohon kelapa itu ditebang, karena konon cerita orang-orang sepuh di daerah sana, rumah siapapun yang terdapat ayang-ayang pohon kelapa atau ayang-ayang kambil uling, atau gini wis genai, lebih jelasnya ada ayang-ayang kelapa tapi tidak ada pohon di dekat rumah. Nah, konon ceritanya kalau terdapat ayang-ayang pohon kelapa atau kambil uling bisa menghabiskan nyawa seisi rumah. Nah, karena Pak Saidi mendengar cerita itu, akhirnya pohon kelapanya dia rela ditebang. Dan ayang-ayang di rumah Pak Tarijo pun langsung hilang. Dan sekarang seisi rumah, sekeluarga Pak Tarijo pun pergi dan gak kembali-kembali. Dulu sangat fenomenal cerita ini, cerita kambil uling. Tapi kalau kita nalar itu tidak mungkin, karena masuk pohon kelapa ayang-ayangnya sampai 3 km sampai 2 km. Tapi di sana itu banyak. Berarti banyak sekali kambil uling di Kabupaten Blitar. Waktu tahun 1985 sampai ke bawah, 1985 ke bawah. Itu sangat banyak. Dan begitu nek wong ngerteni ngarepane latar enek wit kambil, padahal gak enek wit kambil di sekitar, itu namanya kambil uling. Itu harus segera dicari
daripada menghabiskan nyawa seisi rumah. Oke, sekian dari cerita saya, dari cerita Kabupaten Blitar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu terus channel saya agar naik dan bisa upload setiap hari dengan kisah horor yang berkelanjutan terus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dan rasakan sensasinya.